Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan saham Arta atau PT Arta Fest Tbk. Jadi ini laporan keuangan kuartal ketiga yang 2023. Di sini ada disebutkan untuk direktur utamanya yaitu Yeremi Vincentius, kemudian ada direkturnya yaitu Sun Xian Wenye, alamat kantor Sahih Suema Center 55 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Jadi alamat pusatnya di kantor pusatnya di Jakarta Pusat. Kemudian ada aset lancar. Aset lancar dari 73 miliaran untuk kas serta kasnya 73 miliaran menjadi 21 miliaran. Investasi jangka pendek kurang lebih 10 miliar, hampir sama. Piutang lain-lain. Piutang ketiga, nah ini piutang ketiga meningkat nih. Dari 2,2 miliaran menjadi 4 miliaran. Total aset lancar dari 88 miliaran menurun menjadi 39 miliaran. Wah, ini menurun ya, ini menurun cukup banyak. Investasi saham 25 miliaran. Kemudian kita lihat ini total asetnya dari 360 miliaran menjadi 304 miliaran. Berarti ini kan menurun cukup banyak. Kita lihat soalnya itu karena hutang atau gimana ya? Masa bisa menurun cukup banyak? Lalu ada di sini utang usaha. Utang usaha dari 1,5 miliaran meningkat menjadi 2,4 miliaran. Utang lain-lain pihak berelasi menurunnya dari 700-an juta menjadi 100-an juta. Pihak ketiga meningkat cukup banyak dari 36 jutaan menjadi 1,3 miliaran. Lalu kita lihat ini ada uang titipan. Wah, ini uang titipan uang apa nih? Biasanya kami jarang melihat ada uang titipannya. 2 miliaran lagi. Kemudian kita lihat jumlah liabilitas jangka pendek dari 5,9 miliaran menjadi 9 miliaran. 9,9 miliaran berarti ini kan meningkat cukup banyak ya. Bahkan kalau kita lihat untuk yang jangka panjang itu dari 8 miliaran menurun menjadi 6 miliaran, tapi totalnya itu tetap hutangnya meningkat dari 14 miliaran menjadi 16 miliaran. Bahkan kalau kita lihat ekuitasnya itu pun menurun dari 346 miliaran menurun menjadi 287 miliaran. Kan itu berarti hutangnya itu meningkat, tapi ekuitasnya menurun. Bahkan ekuitasnya menurun cukup banyak ini sebenarnya. Artinya kurang apa ya? Pendapatan usaha 37 miliaran menjadi 49 miliaran. Nah, ini beban departementalisasi. Beban langsung makanan dan minuman mencapai 5 miliaran, padahal kemarin 3 miliaran saja. Ada fitness dan spa, hebat sekali, 47 juta menjadi 185 juta. Ada binatu juga dari 3 juta menjadi 500 ribu, tapi luar biasa ya. Bahkan mereka ada beban dari fitness dan spa. Ya, ini sebenarnya untuk keuntungan apa atau gimana kami pun gak ngerti ya. Tapi baru kali ini kami lihat ada yang namanya beban departementalisasi dan dapat fitness dan spa, dapat makanan dan minuman. Ini beban umum dan administrasi 40 miliar berkurang menjadi 36 miliar. Pendapatan dividen is okay, 1,4 miliaran meningkat menjadi 1,6 miliaran. Untuk laba rugi periode berjalan kemarin ada minus 4 miliaran, sekarang menjadi untung 2 miliaran, tapi untung kok ekuitas berkurang ya. Memang agak apa juga. Lalu kita lihat yang pemilik entitas induk. Apa pemilik entitas induk? Dari minus 2 miliaran menjadi untung 1,5 miliaran. Berarti memang mereka mencetak 1,5 miliaran untuk yang kuartal ketiga ini ya. Untuk kita lihat, ini kita skip. Penerimaan kas dari pelanggan 38 miliaran menjadi 49 miliaran. Pembayaran kepada pemasok dari minus 33 miliaran menjadi minus 37 miliaran. Untuk totalnya dari investasi minus 3 miliaran cukup bagus kan, meningkat dari minus 1 menjadi minus 3 miliaran. Untuk pendanaan, pendanaan kalau minus kami agak gimana gitu ya. Berarti mereka pinjam banyak kalau minus. Bukan loh. Ini cukup bagus ya ini ya. Kan mereka minus. Jadi kita skip.
Ini kita skip dulu ya. Ini ada pengunjung SPPI. Nah, ini udah sampai di yang kas. Kas kemarin ada 74 jutaan menjadi 67 jutaan. Bank Sentral Asia dari 2,3 miliar menjadi 2,6 miliaran, itu meningkat. Tapi ini ada yang agak aneh nih, Bank Cina Construction Bank Indonesia dari 36 miliaran menjadi 300-an juta, 38 miliar menjadi 300-an juta. Nah, ini berarti menurun cukup banyak nih, bahkan udah sangat banyak. Kalau untuk kita lihat bank-bank lain pun rata-rata berkurang ya. Seperti Bank Maybank kemarin ada, sekarang udah gak ada. Yang dolar pun meningkat sedikit saja. Kita lihat deposito berjangka. Nah, deposito berjangka untuk Bank Cina Construction Bank Indonesia berkurang dari 30 miliar menjadi 17 miliar. Untuk total kas ya berkurang cukup banyak, dari 73 miliar menjadi 21 miliaran. Jadi mereka kas di bank, di tangan itu cuma kurang lebih 21 miliaran. Lalu ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek ada PT Asuransi dan Mitra. Mereka saat ini sedang rugi ya. Kemarin tahun lalu rugi 3 miliar, sekarang menjadi rugi 2 miliaran. Piutang usaha. Bank penerbit kartu kredit kemarin 122 juta, sekarang menjadi 413 juta. Jadi meningkat yang piutangnya kepada PT ini. Ledger pun juga hampir sama lah. Banyak masih hampir sama, berkurang sedikit, paling belasan jutaan saja. Untuk piutang kayaknya masih is okay. Tahun lalu yang lebih dari 3 bulan ada 3 miliar, sekarang sudah menjadi 400-an juta. Dan sekarang kayaknya proporsinya itu lebih, cash flow-nya lebih bagus ya untuk yang piutang nih. Piutang lain-lain, ternyata dulu Rector Hotel ada utang sama perusahaan nih, dan sekarang udah gak ada. Kemudian ada bunga berkurang dari 42 miliar menjadi 23 miliar. Tapi ini yang piutang lain-lain ya. Persediaan makanan dan minuman 219 jutaan menjadi 296 jutaan. Suku cadang dan lain-lain, perlengkapan hotel ini ada juga, dari 700-an juta menjadi 800-an juta. Sebenarnya persediaannya ini boleh dibilang sedikit ya, karena ini memang perusahaan investasi. Tapi yang kami anehnya itu yang di beban-beban yang di atas tadi, beban makanan dan minuman, beban finansial luar biasa itu. Nah, kami bawa kayak ini, kami ketemu ini yang 25 miliarannya yang investasi saham, ada ke PT Tes Kapita, PT Tes Visi Investama, masing-masing 10%, gak ada penambahan sama pengurangan. Itu pun dari 2016, ini udah lama sebenarnya. Kalau ini aset tetapnya. Ini bebannya masih harus dibayar. Komisi meningkat, SCI gas dan telpon meningkat, jasa profesional menurun. Ini uang titipan. Nah, ini udah ketemu. Pada tanggal 30 November, aku ini merupakan uang titipan entitas anak yang diterima dari PT Telekomunikasi Seluler sebesar 2 miliaran. Berarti ini merupakan uang titipan entitas anak kepada perusahaan ini ya. Sebesar 2 miliaran yang berupa untuk pengadaan voucher pelanggan Telkomsel, pembelian produk yang ada di CV Jenbu, PT Pancaboga, dan PT Arif Citra Mandiri. Ini kami sedikit curiga, ini ngapain ada namanya ibaratnya uang titipan dari anak usaha kepada perusahaan ini dengan sebagai pengadaan voucher. Pengadaan voucher untuk apa sih sebenarnya? Karena dari ini kami nggak tahu ya, sebenarnya ini dapat dari hadiah atau gimana. Karena kalau uang voucher itu kan entah kalau potongan, kalau bisa potongan 100% ya bagus. Tapi kalau misalnya untuk 20% atau apa dan produknya itu kurang digunakan, kan agak sayang gitu ya.
Jadi misalnya kalau ada yang ragu, bisa diselidiki juga ya. Beban umum dan administrasi, management fee 14 miliaran berkurang menjadi 12 miliaran. Lalu ada listrik, gas, air dan telepon dan energi 5 miliaran menjadi 6 miliaran, meningkat. Lalu kita ini lihat tampaknya udah habis ya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih.